Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada ayat berikutnya kita masih berada pada suratul Baqarah ayat ke-78. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amani wa inhum illa yadhunnun. Di sini disebutkan hadirin sekalian, wa minhum ay al-yahud, orang Yahudi. Ummiyun awam, orang awam. La ya'lamuna al-kitab at-Taurah. Illa, di sini ditafsirkan lagi, amani akadhib tulquha min ruwasaihim fahtamiluha. Dusta-dusta yang disampaikan oleh pemuka-pemuka agama mereka, dan mereka berpegang kepada perkataan. Itulah di antara. Illa yazunnun zannan wala ilma lahu. Sangkaan-sangkaan saja dan mereka tidak ada ilmu padanya. Jadi kalau kita terjemahkan wa minhum, dan di antara mereka orang Yahudi atau Bani Israel ini ummiyun, ada di antara mereka yang buta huruf. La ya'lamuna al-kitab, mereka tidak mengetahui al-kitab atau at-Taurah. Illa amani, hanya dongeng belaka. Wa inhum illa yadhunnun, sangkaan-sangkaan saja. Jadi hadirin sekalian, dalam kalangan Bani Israel ini ada ummi yang tidak dapat menulis dan membaca. Mereka taklid kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, pemuka-pemuka agama mereka, dan mereka berpegang teguh kepada perkataan itu. Itulah dari mereka. Apabila diajak berbicara, berdiskusi, berpikir, mereka tidak mampu. Bahkan mereka tidak mengerti baca dan tulis, apatah lagi baca Taurat. Oleh yang demikian, mereka tidak paham Taurat, tidak pandai menulis dan baca. Akhirnya mereka penuh dengan dongeng-dongeng, khayalan-khayalan, dan mereka banyak mengada-ngada dalam agama tanpa landasan yang kuat. Dan dari mereka adalah pemimpin mereka. Mereka pegang teguh itu. Jadi hadirin sekalian, apabila mereka diberi peringatan, mereka dikritik, mereka marah.
diberi peringatan yang baik, mereka marah. Dan mereka landasannya adalah perkataan pemimpin mereka atau pemuka-pemuka agama mereka. Agama hanya disebut di bibir mereka saja. Jadi sebutan saja agama itu. Jadi hadirin sekalian, ayat yang kita baca ini turun pada 14 abad yang lalu, pada 1400 tahun yang lalu, supaya kita insaf dan sadar kalau penyakit ini ada juga pada diri kita. Kalau penyakit ini ada juga pada diri kita. Mengada-ngada dalam beragama. Kita ada landasannya Al-Quran dan Al-Hadis. Yang Quran ini ada 6.666 ayat. Dan hadis jumlahnya berjuta. Ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan lidzati, ada yang hasan bil ghairi dan lain-lain. Itulah landasan kita. Oleh karena itu, di Islam ini dulu setelah habis maghrib diadakan pengajian-pengajian seperti malam ini. Ada pengajian tafsir tentunya, tasawuf, tauhid dan lain-lainnya, untuk kita mengerti tentang hukum hakam. Mana usul, mana furu, mana pokok, mana ranting. Jadi sangkaan-sangkaan saja. Ketika diminta dalil, mereka tidak dapat menyebutkannya. Ketika diminta hujah, mereka juga tidak mampu memaparkannya. Kenapa? Karena mereka ummi, mereka taklid kepada pemuka-pemuka agama mereka. Inilah di antara maksud ayat yang ke-78 ini. Hadirin sekalian, di antara kerusakan Bani Israil ini, di antara kerusakan Bani Israil ini, Allah tegaskan pada ayat berikutnya, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Summa yaqulun, kemudian mereka berkata, hadza min indillah. Yang mereka tulis itu, mereka katakan ini merupakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taurat itu adalah perjanjian lama, sedangkan Injil namanya perjanjian baru. Dalam Taurat, Injil disebut juga dalam Al-Quranul Karim. Tetapi hadirin sekalian, walaupun Taurat itu diturunkan kepada Musa alaihissalam, ada di hadapan mereka, tapi mereka buat kitab yang lain. Walaupun mereka punya kitab lain namanya Talmud, tapi isi kitab Taurat itu mereka robah, yuharrifuna al-kalima an mawadhi', mereka robah isinya. Setelah mereka robah, mereka otak-atik atau mereka tafsirkan berdasarkan hawa nafsu mereka, lalu mereka katakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Jadi tulisan mereka, pemikiran mereka sederhana dengan Taurat. Jadi yang ummiyun tadi pada ayat sebelumnya, yang tidak paham tadi tentang baca tulis tadi, mereka ikut saja. Apatah lagi yang mengatakan itu orang-orang atau pemuka-pemuka agama dari kalangan mereka. Mereka tulis, mereka tafsirkan berdasarkan hawa nafsu mereka, sesuka hati mereka, dan berani mereka mengatakan tulisan itu merupakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk apa mereka berbuat demikian? Perbuatan yang sangat keji, tercela, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya pasti dalam neraka. Tetapi itu tidak mereka pedulikan. Tujuannya adalah, kata Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka perjualbelikan pemikiran kita, tulisan itu dengan harga qalilah, sedikit, harga yang murah. Memang bagi mereka mahal, tapi bagi Allah sangat sedikit, murah harganya. Dan inilah yang melanda dalam negeri Islam hari sekalian. Mereka menafsirkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Allah berdasarkan hawa nafsu
berdasarkan atas kepentingan tertentu. Yashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka perjualbelikan. Untuk apa? Kedudukan, pangkat, jabatan, kemewahan dunia. Tidak ada tujuannya. Tujuan semata-mata hanya aspek dunia saja. Dijual, adakah yang membeli? Banyak, ramai yang beli. Dan yang beli juga punya tujuan yang sama untuk urusan-urusan dunia. Ayat-ayat banyak diselewengkan. Kalau ayat banyak diselewengkan, apatah di kitab Torah, kitab kuning itu mudah saja mereka tukar, mereka hilangkan satu baris, mereka hilangkan dua baris, dan mereka tidak segan-segan menghilangkan satu alinea pergantian. Untuk apa? Supaya masyarakat, supaya manusia ikut pada mereka. Adakah mereka tidak takut? Memang tidak takut, hanya untuk kepentingan golongan. Hadirin sekalian, dan ini banyak penanda di negeri Islam. Jatuhnya daulah Umayyah sekitar 200 tahun itu karena urusan dunia. Jatuhnya daulah Abbasiyah sekitar 500 tahun. Karena apa? Karena dunia. Ketika Umayyah berkuasa, Abdurrahman Ad-Dakhil, ketika terjadi peralihan kekuasaan antara Umayyah dan Abbasiyah, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri dan menyeberang. Kemana? Ke Spanyol. 200 tahun berjaya, runtuh Spanyol. Runtuh. Kenapa? Karena dunia. Ada lagi Al-Murawidun, ada lagi Al-Muwahhidun. Kalau kita telusuri satu persatu sejarah Islam ini, mereka runtuh karena urusan dunia. Maka teringatlah kita cerita tentang Genghis Khan itu. Ini saya ceritakan lagi. Genghis Khan ketika akan menaklukkan Baghdad dengan keahliannya dan kepandaiannya, karena memang dia adalah seorang panglima ulung, pandai, ahli strategi, dan pada masa itu memang askaranya, tentara cukup banyak, terlatih, peralatan cukup canggih. Sebelum memasuki kota Baghdad, dikirimnya surat kepada Raja Baghdad saat itu bahwa dia raja besar yang berkuasa timur dan barat, yang dia terkalahkan akan memasuki kota Baghdad. Maka kamu semuanya wahai raja Islam, tunduklah kepada surat dihantarnya dulu. Dihantarnya surat. Maka oleh raja Islam tadi dibacalah surat di hadapan pemuka-pemukanya, di hadapan guru balangnya, para menterinya, minta pandang mereka, tindakan apa yang perlu kita ambil untuk membalas surat ini, surat penting. Ternyata hari sekalian, ketika dibacakan surat itu, guru balang, menteri, raja itu terpecah menjadi dua. Orang yang cintakan agama, kita di Islamnya, cintakan agama dan negara. Untuk agama dan negara kita sanggup mati. Mulia, kalau hidup tidak mulia, lebih baik mati. Begitu dia. Karena ketika Syekh Abdul Wahab dihadiahkan bintang emas, tidak keluh lidahnya mengatakan perkataan yang sangat hebat dan tercatat dalam sejarah, walaupun kita tidak mendengarnya, tapi itu terekam dalam tulisan. Dihadiahkan kepadanya, apa kata perkataan? Wahai Tuan Syekh, engkau adalah seorang guru yang hebat, mempunyai pengaruh yang cukup hebat. Bahkan hadirin sekalian, kata Muhammad Sagir Walabullah, peneliti ulam Suntara, mengatakan pengaruh Syekh Abdul Wahab ini
dikumpulkan ulama seminangkabau, belum tentu mengalahkan pengaruh Syekh Abdul Rahman. Karena atas jasamu wahai tuan guru, katanya di sini, karena jasamu yang sangat hebat memakmurkan dan menyebarkan ajaran Islam, maka kami dari pihak kerajaan Belanda menghadiahkan bintang emas padamu. Moga tidak. Kalau kita menampung, adakah Syekh Abdul Rahman megah? Tidak. Bangga? Tidak. Justru beliau ucapkan, kalau aku mempunyai pengaruh, maka katakan kepada rajamu agar segera mulai Islam. Begitu. Kita dikasih diam, tak berani lagi mengucapkan sesuatu. Maka patutlah Syekh Abdul Rahman dalam wasiat itu, janganlah kita ini bersahabat, bukan dia 100% bersahabat dengan raja-raja begitu berpangkat. Karena apabila kita dikasih, tentu betul itu. Jadi hadirin sekalian, ketika dibacakan surat tadi, ternyata Mantri Huru Balang terpecah menjadi dua. Yang satu berpihak kepada raja. Apa dia? Pertahankan Islam. Dia mati. Tidak ada gunanya hidup tidak mulia. Jadi hiduplah mulia atau mati. Itu prinsip kita. Prinsip kita Islam itu dia. Nah, saya ingatkan lagi. Saya ingatkan kepada kita prinsip kita itu. Hidup mulia atau mati. Untuk agama masih begitu ya, apa negara. Ada tawar-menawar. Terpecah. Yang kedua, hadirin sekalian, karena mereka sudah dipengaruhi dunia. Bukan mereka tidak alim. Terkadang ayat-ayat itu mereka terbalikan untuk kepentingan tertentu. Yastawbi thamanan qalila. Apa katanya? Janganlah dengan berbagai alasan kita lemah. Islam adalah raja yang hebat segala macam. Kita punya Allah. Macam mana pun hebatnya negara itu, canggihnya peralatan perangnya, itu punya mereka. Kita punya Allah. Kita punya Allah. 300 orang boleh mengalahkan 1000 tentara. Apa itu? Tak boleh mana orang Muslim berhadapan dengan Islam. Sejarah sudah bertiga. Tapi bila Al-Quran itu sudah dijauhkan dari dada orang Islam itu, kalah. Jadi terpecah menjadi dua. Yang satu berpegang kepada agama dengan pegangan yang teguh. Yang kedua adalah mereka tipis iman. Keadaan ini hadirin sekali dibaca oleh Islam. Terpecah menjadi dua. Artinya ada yang pro dia, ada yang pro dia. Setelah itu dikirimnya surat kedua kepada yang berhaluan kepada. Apa dia? Kalah saja, serahkan aja. Dia raja hebat. Dikirimnya. Apa bunyi surat itu? Aku akan memasuki Baghdad, maka tolonglah aku. Kepada orang Islam tadi, kepada orang Islam tadi, tolonglah aku, bantulah aku untuk mengalahkan rajamu. Bila rajamu kalah, maka jabatan harta akan kuberikan kepadamu. Mau doa itu? Emang itu yang dimaui? Iyalah. Masuklah, tuliskan dengan para tentara yang macam air bah. Sekojak Tuhan. Kalau kita baca sedih kita, ada riwayat mengatakan 800.000 orang dibantai. Ada yang mengatakan lebih dari 1 juta orang mati. Bahkan air laut itu hitam karena buku-buku itu dibuang ke laut. Kalahlah raja, hancur Baghdad tadi. Dah setelah itu dikumpulkan oleh Islam, orang-orang Islam yang membantu dia tadi kumpulkan semua.
Sudah dikumpulkan, apa kata Raja Islam? Sembelih, pegang boleh. Sembelih. Kenapa Tuhan disembelih? Mereka sudah bantu kita mengalahkan raja ini. Kepada kawannya saja mereka berkhianat, apatah lagi kepada kita. Kalau kita berurusan dengan dunia, tak pernah ada untung. Tak pernah. Ugi. Habis boleh. Kalau tak jatuh, dia pun boleh. Kepada sahabat saya berkhianat, apatah lagi kepada kita. Mudah kali berkhianat. Sembelih semuanya. Matilah bergelimpangan mereka, tuan-tuan. Kenapa? Karena dunia. Dan sejarah telah bercatat demikian. Islam jatuhkan. Makanya kita di silam ini secara perlahan nanti kita umum terpanjang kita buka pengajian Al-Quran yang anak-anak, yang remaja, yang tua, itu akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yashtaru bihi thamanan qalila. Jadi mereka buat demikian karena mereka ingin jual itu dengan harga yang murah. Bagi mereka mahal, bagi Allah murah. Terkadang kalau boleh saya contohkan para era 80-an, tahun 60-an. Tapi sekarang jarang kita dengar bagaimana pergelutan antara partai-partai bersama. Ada partai ketika kampanye biasa menggunakan ayat al-infitar. Al-infitar itu artinya terbelah. Ada partai juga menggunakan ayat yang sama, al-buruj, gugusan bintang. Gugusan bintang. Ila as-sama'u fatarat, al-fitar. Ila as-sama'u fatarat. Lalu ada an-nujum fatarat. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Jadi kalau mau bintang tidak jatuh, kalau jatuh bintang kiamat. Supaya tak kiamat, tapi bintang. Iya benar. Tak boleh. Ada partai muda menggunakan ayat, kemana saja kamu hadapkan wajahmu, fawali syatral masjidil haram. Maka hadapkan kamu ke Ka'bah, Ka'bah. Dia nak menyuruh itu. Ada menggunakan ayat tadi bahwa suka orang-orang beriman itu dia berbanyak dengan Tuhan di bawah pokok. Di bawah pokok. Lalu mulailah dengan ayat-ayat hantaman. Dihantam, disuruh pilih, jangan. Apa dalilnya? La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pokok. Dekat tak boleh. Ayo. Tapi saja boleh. Tak boleh. Hal-hal seperti ini tak boleh. Terkadang tuan-tuan ada dulu satu pemikiran. Ketika ada ayat Allah berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kamu al-maitah, bangkai, ad-dam, darah, wa lahmul khinzir, dan daging khinzir. Oh, kalau begitu, kalau lahmul khinzir, tulang boleh. Tulang khinzir boleh. Kenapa? Karena Al-Quran sebutkan walahmul khinzir. Inilah kalau tak belajar bahasa Arab boleh jadi. Terkadang ada juga orang belajar bahasa Arab, dia paham. Yashtaru bihi thamanan qalila. Karena dia ingin perjualbelikan untuk kepentingan tertentu. Untuk modal dia. Janganlah kita bermain-main dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hadis Rasulullah SAW. Mesti kita jaga dengan penjagaan yang baik.
Maka kata Allah seterusnya pada ayat yang sama hadis sekalian, fawailul lahum mimma katabat, maka celakalah bagi mereka yang telah menulis dengan tangan-tangan mereka. Ini celaka yang kedua. Kenapa celaka? Karena mereka berbohong. Tulisan itu tulisan palsu. Tulisan palsu. Taurat saja diselewengkan, apalagi kitab-kitab lebih mudah lagi. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka apa yang mereka usahakan. Yaksibun itu jadi usaha, menjadi usaha. Kalau kita munculkan beberapa pertanyaan, sampai kapankah hasil yang sedikit itu mereka perolehi dari usahanya? Sampai kapan? Ada 10 tahun. Setelah itu mereka menderita, dan penderitaan itu akan kita jelaskan pada berikutnya. Yang mereka perolehi dari penjualan itu sampai kapan? Sampai kapankah mereka membohongi manusia? Sampai kapankah mereka boleh bertahan hidup dengan kepalsuan? Sampai kapan? Semuanya akan terbongkar. Karena berprinsipnya kebenaran itu pasti nampak. Dia tidak akan kalah. Waktu saja yang akan menjawabnya, hadirin sekalian. Pada ayat berikutnya Allah sebutkan kembali kesombongan Bani Israel. Setelah mereka mengulang, merubah, mentaati, Allah sebutkan lagi. Allah buka lagi tentang kesombongan mereka. Kata Allah, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, sekali-kali kami tidak akan disentuh api neraka. Tengok, mereka mengatakan itu, kami ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Disentuh. Lan tamassana an-nar, tidak akan disentuh oleh api neraka. Bahkan dalam riwayat mengatakan arti atau tafsir illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari atau berbilang hari, kecuali 40 hari. Kalaupun kami masuk ke dalam api neraka, hanya 40 hari saja. Kenapa? Nah, itu 40 hari itu. Jadi kalau kami dimasukkan ke dalam api neraka, 40 hari saja. Nah, ini kalau merasa mulia sudah melambung begitu. Lupa. Merasa diri dimuliakan, merasa diri dipilih oleh Allah. Nah, itulah jadi. Kalaupun dimasukkan 40 hari. Tidaklah begitu, hadirin sekalian. Karena kata Allah, qul attakhadhtum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahda. Katakanlah, adakah engkau sudah buat perjanjian dengan Allah? Maka sekali-kali Allah tidak akan mengingkarinya. Tidak. Sebab ayat berikut dikatakan, am taqulun 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau mengada-ngada saja dan engkau tidak mengetahuinya. Karena kalau dikatakan, ditanyakan kepada mereka bahwa mereka kalau masuk neraka 40 hari saja, mana ayatnya, mana pasalnya? Ayat penting itu. Dalilnya yang penting itu. Mana boleh yang penting? Mana pasalnya? Mana dalilnya? Dan mereka tidak akan mampu mengungkapkannya. Tak akan mampu. Kenapa? Karena mereka mengada-ngada. Dan pada ayat pertama tadi sudah disebutkan, mereka memang suka mengada-ngada dalam agama, dan itu diikuti oleh awam dari mereka. Kita lihat, hadirin dan hadirat sekalian, tentu kita berharap kepada Allah
dan berharap pada Allah atas rahmat Allah, anugerah Allah, untuk Allah telah kita dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang saleh. Jadi hadirin sekalian, adakah kamu sudah berperjanjian Allah? Ya. Pada ayat berikutnya, bala. Bala ini boleh kita terjemahkan tidak begitu. Tidak begitu. Ngada-ngada. Ya. Bala, tidak begitu. Maka kata Allah, man kasaba sayyi'atan. Man ini siapa saja? Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Islam sendiri. Man, siapa saja? Kasaba sayyi'atan, yang berusaha berbuat jahat. Siapa saja? Wa hatat bihi khati'atuh, dan kejahatan-kejahatan itu telah meliputi dirinya. Kalau kita sudah biasa, ayat ini menggambarkan bahwa orang yang sudah biasa berbuat jahat, penyelewengan, sehingga kejahatan itu meliputi dirinya, payah nak bangkit. Payah nak bangkit. Kenapa kejahatan meliputi dirinya? Faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal. Ini saya ulang makna khalidun ini. Ya, makna khalidun. Apa makna khalidun? Kekal. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ayat ini, sebab khalidun berikutnya ada juga. Arti khalidun ini adalah kekal. Itu yang pertama. Khalidun yang kedua tidak kekal, tapi masa yang panjang. Macam mana kita menganalogikan, menggambarkan masa yang panjang itu? Macam mana orang di neraka itu khalidun, masa yang panjang? Ibarat orang duduk di tengah padang pasir. Padang pasir yang tidak bertepi, tak bertepi, tak nampak tepi, semakin luas. Duduk di tengah padang pasir, duduk. Diambilnya sebutir padang pasir, ditunggunya 1000 tahun. Setelah sampai 1000 tahun, dibuangnya, diambilnya sebutir lagi. Tunggu 1000 tahun lagi. Agak lama. Itulah makna khalidun. Itulah makna khalidun. Makanya dalam pelajaran tasawuf itu, orang sufi itu tak ada ogohnya dunia ini. Tak ada ogohnya. Tak berharga dunia ini. Tak ada harga. Mereka tinggalkan dan benci dunia ini. Walaupun kita diperintahkan untuk mencari kebaikan, tapi jangan sempat kita gugur di tengah jalan. Karena dunia ini banyak candu-candu. Salah melangkah kita gugur. Makanya hadirin dan hadirat sekalian, teringatlah Sayyidah Nafisah. Keluarga Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Nafisah. Diberi 1000 dinar oleh seorang raja. Diberi 1000 dinar oleh seorang raja. Sayyidah Nafisah. Itu hak dia. Hak dia. Belum sempat sampai ke rumah, 1000 dinar sudah disedekahkan semuanya. Katakan kami. Jadi mau mengukur diri kita ini, seperti yang pernah saya sebutkan, kita ukur diri kita ini, dominannya itu cenderung kita tuh ke dunia atau ke akhirat. Ibarat kita menerima dan memberi. Kita diberi 100.000. Lalu masa yang sama kita diberi 100.000, kita memberi 100.000. Mana yang paling kita gomang? Dikasih 100.000 atau membagi 100.000? Kalau kita lebih gomang dibagi 100.000, maka kata ulama menunjukkan dekatnya kita dengan dunia itu.
Jadi hadis kalian jelas Allah sebutkan di sini, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah, adapun orang-orang yang beriman dan beramal salih, ulaika ashabul jannah, mereka penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka penghuni surga. Mengenai surga nanti akan kita bicarakan tentang keindahan surga. Ayat yang terakhir pada halaman 12 ini, wa iz akhadna mitsaqa bani Israil. Ingatlah ketika kami buat perjanjian dengan Bani Israil. Jadi ada perjanjian, dan perjanjian sebahagian sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Apa perjanjian itu? Yang pertama, la ta'buduna illallah, jangan menyembah selain Allah. Ini yang paling utama. Dan kejahatan ini tuan-tuan sekalian, wa hatat bihi khati'atuhu, dan kejahatan telah meliputi mereka. Kejahatan yang paling hebat yang mereka lakukan adalah, yang mereka buat, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menyembah hijab. La ta'buduna illallah, jangan menyembah kecuali Allah. Jadi tempat bergantung kita Allah, mengadunya kepada Allah. Tak ada lagi. Jalan penyelesaiannya adalah Allah. Karena ramai juga dari kalangan umat Islam, mereka menyangka, berkeyakinan jalan penyelesaiannya adalah kata dan lain-lainnya. Tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berdoa, kita ditimpa satu masalah besar, sehingga kita tidak ada jalan untuk menyelesaikan urusan yang kita pandang besar. Urusan apa saja? Maka agama merintahkan kita doa dan ikhtiar. Doa ikhtiar, selebihnya serah pada Allah. Sakit contohnya, tugas kita, wilayah kita adalah doa dan ikhtiar. Sehat atau sakitnya seorang hamba itu serahkan pada Allah. Jangan kita poning, kita mikirnya. Jangan kita poning. Cuma sebenarnya dia. Doa saja, ikhtiar saja, serahkan pada Allah. Allah Maha tahu. Dan Allah Maha tahu bila kita disehatkan dan bila kita diselesaikan urusan itu. Allah Maha tahu. Itu yang pertama, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua ibu bapa berbuat baik. Berbuat baik. Kemarin baru saya cerita, seorang anak mau menjarakan ibunya. Tahap makan anak. Seorang anak mau menjarakan ibu. Luar biasa. Ada raga. Ibu ini kita jaga, mengandung kita 9 bulan lamanya. Hidup payah, toga payah, duduk payah, semua payah. Dijaban kita dah bosan, itu derhaka padanya. Wazil qurba, dikatakan wabil walidaini ihsana, wazil qurba, dan kepada saudara yang hampir, yang dekat, pakcik, paman, pakcik, paman, makcik, dan lain-lain, itu ya, berbuat baik. Kalau ada hal-hal sedikit, tabayyanu, tabayyun. Karena namanya tabayyun payah itu. Tabayyun kan? Berita satu disampaikan 5 orang, lain ke beritanya. Maka perlu tabayyun, tabayyanu, maka bertabayyun, mana cinta yang berbeda. Pelan-pelan. Ya, karena terkadang dalam kalangan masyarakat cerita itu sering kali berubah-ubah. Di ujung ceritanya ini judulnya sama, tapi kita di ujung sana lain ceritanya, di ujung sana hilir dan pula ceritanya. Tabayyanu kan Allah. Tabayyunkan dia. Wal yatama, anak yatim, kematian ayahnya. Ini perlu diperhatikan, dibuat kebaikan pada mereka.
wal masakin, orang-orang miskin yang tidak mampu. Dalam tangga masyarakat perlu mendapat perhatian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahdam bi amri muslim falaysa minhu." Barang siapa yang tidak perhatikan urusan orang muslim, urusan apa saja, bukan dari kalangan itu. Jadi kita boleh kita menyibukkan diri kita terhadap kewajiban-kewajiban, tapi tentang urusan orang Islam jangan pernah kita lupakan. Ada juga perhatian situ. Wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah kepada manusia itu perkataan yang baik. Pandangkan diri kepada budak-budak, sayangi, orang tua hormat. Jangan kita pandang diri kita mulia dari orang lain. Tak boleh. Tak boleh. Siapapun diri kita, apapun jabatan kita, banyaknya harta kita, rendahkanlah diri kita. Hati kita begitu. Tak boleh kita pandang diri kita mulia dari orang lain. Nanti kalau sampai di akhirat nanti tak ada yang mulia, baru tahulah kita tak ada kemuliaan. Dan Rasulullah mengajarkan demikian. Rasulullah mengajarkan umatnya supaya tidak menyombongkan dirinya. Kalau berkata, kata Allah, wa qulu lin-nasi husna, berkatalah dengan perkataan yang baik, yang sopan. Yang banyak itu qaulan maisura, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, banyak ada 6 campuran. Perkataan yang bijaksana, perkataan yang baik. Ada cara-cara dalam berkata itu. Karena perkataan ini boleh menjadikan perang antar bangsa. Ucapan ini, efek ucapan ini boleh jadi perang. Hubungan boleh putus. Apalagi kita menambah. Paling ngomong menambah, mengado-ngado. Ditambah intonasi lagi. Intonasi itu penyodap. Ya, intonasi itu penyodap. Akhirnya dengan intonasi itu dia dengan gaya mimiknya percaya kan? Ayo, ya. Perkataan, intonasi, mimik membuat perkataan itu menjadi kuat. Padahal tidak boleh. Sampaikanlah apa adanya. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Bangun hubungan kita dengan Allah dengan salat. Kalau kita mau dekat hubungan dengan Allah, salat. Dalam kaidah disebutkan warka'u marrafi'in, berjamaah. Kita tidak boleh hidup sendiri, tak boleh. Kita hidup bermasyarakat, itulah makna warka'u marrafi'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jangan kita merasa sudah selesai apabila kita sudah salat di rumah. Belum. Karena ada ayat berikutnya, warka'u marrafi'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Bersama masyarakat. Kita tidak boleh berdiam diri. Wa atuz zakah, supaya suci bersih, supaya hilang sifat bakhil pada diri kita. Karena kalau kita memberi, kata Rasulullah, kita beri harta kita itu, harta itu bertambah. Tapi bukan nampak terus kita beri harta itu terus cash dia, tidak begitu. Dia ada masanya, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi kalau kita tunaikan zakat itu, maka harta akan bertambah. Kata Rasulullah SAW. Dan kata Allah, summa tawallaitu, kemudian kamu berpaling. Jadi janji yang sudah dijanjikan tadi yang saya sebutkan satu persatu, tawallaitu, engkau berpaling, illa qalila, kecuali sedikit yang tidak berpaling, minkum wa antum mu'ridun, engkau berpaling. Jadi tuan-tuan sekalian, janji-janji ini mereka palingkan. Mereka langgar, dan kerja mereka memang melanggar perintah dan janji-janji yang Allah janjikan kepada mereka. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang sentiasa menepati janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.